Mari jangan biarkan keadaan ini membuat kita menjadi lemah dan menyerah, serta merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bersama Tuhan, kita pasti mampu. Bersama Tuhan, pasti kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 70% orang merasa bosan dalam hidupnya. Bahkan ada survei mengatakan bahwa angka ini bisa mencapai lebih daripada itu. Umumnya ada 3 penyebab orang bosan atas hidupnya. Yang pertama, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Kedua, merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka. Ketiga, merasa tidak bahagia atau tidak menemukan arti dalam hidupnya. Apakah kita juga ada yang merasa demikian? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan jujur. Dan bila iya, kita perlu merespon kebosanan dengan sikap yang benar. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat ini berbicara agar kita tidak bosan dalam berbuat apa yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa berbuat kebaikan terkadang menimbulkan kebosanan. Hidup dalam kebenaran bisa muncul rasa bosan, terlebih lagi kalau kita tidak mengerti apa arti tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ada orang yang berusaha mengatasi kebosanan dengan cara rekreasi, pergi keluar kota atau ke luar negeri. Bahkan ada orang bosan melakukan kebaikan, justru malah melakukan perbuatan dosa. Kita tidak boleh mengatasi kebosanan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Kita semua sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk mengatasi kebosanan hidup dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan maksud yang jelas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama manusia. Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk mengambil kendali atas hidup kita melalui Kristus Yesus yang memberikan kekuatan dan arah hidup yang jelas. Kita juga diberikan kasih karunia Tuhan yang berlimpah, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, dan kepuasan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghadapi kebosanan hidup. Yang pertama, cari tahu panggilan kita dan tetapkan tujuan hidup kita yang sesuai rencana Tuhan dalam firman-Nya. Yang kedua, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa, ibadah, dan renungan atau bacaan firman Tuhan setiap hari. Ketiga, temukan cara yang terbaik sesuai karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani sesama dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Inti dari semua ini adalah kita perlu mengambil komitmen untuk berubah. Kita perlu memprioritaskan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang memiliki arti dan tujuan yang jelas. Kita perlu merubah cara berpikir kita dan memilih untuk hidup
dalam kerjasama dengan rencana Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini, kita tidak akan merasa bosan, tapi justru kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Jangan biarkan kebosanan melanda kita dan membuat kita berhenti melakukan yang baik. Mari ambil komitmen itu untuk hidup dalam rencana Tuhan dan melakukan panggilannya sesuai dengan passion yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau ada suatu tindakan yang perlu kita lakukan sebagai sebuah perubahan atas rutinitas yang ada, lakukanlah. Asalkan itu hal yang baik, yang terpenting tidak berlawanan dengan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kembali segarkan jiwa dan roh kita dalam hadirat Tuhan, mengerti isi hatinya atas kita, dan perbaharui kasih kita kepadanya agar kita tidak merasa bosan dalam menjalani kehidupan ini setiap hari. Buatlah rencana-rencana yang baru, buatlah hidup kita selalu segar dalam visi yang sudah Tuhan tetapkan. Memang ada kalanya hidup kita mandek, stagnan, atau tidak berkembang. Bagi beberapa orang yang stagnasi itu bisa berupa masalah yang tak kunjung selesai. Bagi yang lainnya mungkin bisa berupa karir atau pekerjaan yang begitu-begitu saja, atau usaha yang tidak maju-maju seperti jalan di tempat. Ada juga kondisi keuangan yang tidak membaik. Bisa juga dalam pelayanan dan dalam kerohanian. Biasanya stagnasi dalam hidup adalah suatu tanda adanya suatu masalah. Dan untuk mengenali serta mengatasi masalah tersebut adalah penting, akan membantu kita kembali ke jalur yang benar yang membawa pada perubahan. Ini tidak akan terjadi transformasi dalam semalam, tapi kalau kita bertindak, maka kita akan keluar dari stagnasi selangkah demi selangkah. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita merasa mengalami stagnasi? Yang pertama, menyadari kalau kita bisa dan mampu mengatasi setiap keadaan karena Tuhan. Yang kedua, secara pribadi kita harus mau berjuang dan bangkit melawan stagnasi yang ada dengan melakukan upaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama kita membiarkan stagnasi itu terus terjadi dan kita sendiri tidak mau bergerak untuk bangkit, maka tidak akan ada transformasi. Mari jangan biarkan keadaan ini membuat kita menjadi lemah. Jangan membuat kita menjadi menyerah serta merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bersama Tuhan kita pasti mampu. Bersama Tuhan pasti kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam keadaan apapun yang kamu rasakan, lakukanlah sesuatu untuk perubahan yang membawa kebaikan. Mintalah hikmat dan pertolongan Tuhan untuk bergerak dalam pimpinannya yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.